الجليل ونسأل إلى جميع مشايخنا ذكر وسوس لا شيخنا خليل بقلين ولا يروي شبط وصول ولا يروي بان سدد ولا يروي بفاري ولا يروي بانتا ولا يروي بان سدد ولا يروي نيا حاجة سلوكية ولا يروي نيا زبيدة ولا يروي أبي كهجي من كهجي باري بن سدد قدس الله روحهم ونورهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya tentang manusia oleh Allah Subhanahu wa taala memang diperintahkan untuk menyingkap zulmal jahli binuril aqli. Menyingkap kebodohan dengan cahaya akal. Berikutnya bukan hanya tentang kebodohan dihilangkan dengan akal, tetapi bagaimana sekiranya akal itu memang benar-benar menguasai kepada syahwat dan ghadab. Ini yang akan kita bahas. Wa kadzalika ban ketika kadisa perintah maelang jahl binuril akal asyahwatu tining syahwat wal ghadabu ban ghadab yang bagi pantas ayakunah penapa katu badah ayakuna penapa katu badah penapa keduana syahwat ban ghadab tahta yadil akli panika ibabana kekuasaan akal fala yaf'ala maka tak ngelakoni pasera kedua eng syai'an dak kesitung-situng illa angin bi amrihi kelaban perintana akal. Fa in fa'ala maka bila ngelakoni pasera orang dari kadaka disa ayyakuna tahta yadil akal soha maka salahu kan di orang husnul akhlaki panapa bagus akhlak. Wa ya halatining husnul akhlak sifatul malaikati panika banyak-banyak sifat malaikat. Wa ya halatining husnul akhlak badrus sa'adati panika benina kebaceraan. Di sini oleh Imam Al-Ghazali diterangkan bagaimana sekiranya manusia memang benar-benar memastikan bahwa akal itulah yang menguasai kepada syahwat dan ghadab. Syahwat dan ghadab, keinginan kita, kebencian kita itu harus bermusyawarah untuk melakukan sesuatu kepada akal yang sehat. Karena kita telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah akal yang mana dengan akal itu membedakan kita dengan hewan-hewan yang tidak berakal. Makanya kalau dimantek diistilahkan al-insan hayawanun natik. Dengan artian manusia itu memang makhluk yang berpikir, bernalar. Makhluk yang hewan yang juga berpikir. Manusia itu juga bagian dari hewan, bedanya hanya akal. Lantas kalau akal itu tidak dipergunakan untuk menguasai syahwat dan ghadab, maka tidak ada bedanya dengan hewan yang mana tindak tanduknya hanya manut kepada perintah syahwat dan ghadab. Misalkan kucing. Ya kucing kalau mau makan ya tinggal ya pokoknya nyari makan, entah itu bagaimana, entah apakah itu membuat dia misalkan diserampang oleh orang atau dan lain sebagainya, itu tidak dipikir. Yang dipikir ya bagaimana saya itu makan. Bahkan ada kucing itu yang makan anaknya sendiri karena dikira tikus, ya karena memang dia tidak memakai akal. Manusia tidak seperti itu. Manusia dibekali akal, bagaimana akal itu dibuat bermusyawarah oleh keinginan dan juga ghadab untuk melakukan sesuatu. Kalau keinginan memutuskan sesuatu dan secara syahwat kamu menginginkan hal tersebut, belum tentu kamu menginginkan hal itu secara akal.
Karena apa yang tidak dinalar dengan akal terkadang memiliki kesimpulan yang berbeda saat dinalar dengan akal. Orang misalkan secara naluri ya, manusia itu takut untuk minum obat karena pahit. Takut untuk suntik, bahkan biasanya kalau ada suntikan massal itu kan lari dan lain sebagainya. Karena memang kecenderungan manusia kayak gitu. Tapi kalau akalnya dipakai, akhirnya dia enggak, oh saya memang mau melakukan berobat meskipun ini pahit, tapi ini memang nanti konsekuensinya akan disembuhkan, akan menyembuhkan. Nah, itu yang menjadikan kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan akal. Itu yang dimaksud kita melakukan sesuatu berdasarkan dengan nalar. Begitupun juga kisah yang terkenal di zaman baginda Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda yang dengan beraninya di depan banyak orang ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang memberikan nasihat kepada para sahabat. Di tengah-tengah itu tiba-tiba ada pemuda yang menghampiri baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang dipinta oleh pemuda tersebut? Ya Rasulullah, saya melakukan zina ya Rasul. Saya itu sebenarnya dalam syariat apapun saya menerima. Saya diperintah untuk sholat, saya dengan ikhlas melakukan sholat. Saya dilarang meninggalkan riba, meninggalkan mencuri dan lain sebagainya. Saya dengan ikhlas menaati perintah-perintah tersebut. Tapi hanya satu yang berat kepada hati ini untuk tunduk kepada yang berat mematuhi syariat-syariat Islam, yaitu adalah larangan berzina. La taqrabuz zina, jangan kalian dekat-dekat dengan zina. Karena pemuda itu memang di banyak orang yang waktu pergi ke hadapan baginda Nabi Muhammad SAW mau dicegah sama para sahabat, tapi dilarang oleh baginda Nabi, disuruh pemuda itu justru dipanggil dan diberikan penjelasan secara akal. Apa penjelasan baginda Nabi Muhammad SAW? Pendekatannya menggunakan akal. Yang semula kalau kita kembali ke sini, orang secara syahwat pengen berzina. Tapi justru saat diberikan pendekatan akal, maka orang justru tidak ingin berzina, bahkan jijik melakukan zina. Apa yang dikatakan baginda Nabi? Atuhibbuhu li ummik. Nabi balik bertanya kepada orang tersebut, kepada pemuda tersebut, kamu rela ya kalau zina tersebut dilakukan kepada ibumu? Kamu suka ya kalau zina itu dilakukan dengan ibumu? Maka oleh pemuda, ya jangan sampai ya Rasul. Saya siap bertaruh nyawa untuk melarang kejadian tersebut. Begitupun dijawab oleh baginda Nabi Muhammad SAW, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Ya bukan hanya kamu, manusia-manusia yang lain juga tidak ingin hal tersebut terjadi kepada ibu dari mereka. Dilanjutkan oleh baginda, afatuhibbuhu libnatik, apa kamu rela kalau itu terjadi kepada putrimu dizinai oleh orang, kamu rela itu? Langsung orang tersebut tersadar juga, ya jangan sampai ya Rasul, saya tidak rela sama sekali. Begitupun juga kata beliau, walan nasu yuhibbunahu li banatihim, ya manusia juga gak suka kalau putri mereka melakukan zina. Terus dicecar dengan beberapa pertanyaan biar orang itu paham. Apa tuhibbuna li ukhtik, apa kamu rela kalau itu terjadi kepada saudarimu? Apa kamu rela kalau itu terjadi kepada bibi kamu? Apa kamu rela kalau itu terjadi kepada teman-teman kamu dan lain sebagainya? Ternyata dia tidak rela. Begitupun juga manusia, ya tidak rela kalau ibu mereka dizinai, anak mereka dizinai, saudari mereka dizinai.
tidak kamu apa istilahnya merenung bahwa siapa yang kamu zinai itu adalah ibu dari anak-anak mereka, atau dia anak putri dari ibu-ibu mereka, saudari dari saudara-saudaranya. Begitupun juga dia tidak akan rela kepada apa yang kamu perbuat. Dengan pendekatan itu justru manusia itu pemuda tersebut tersadarkan dan dia sudah merasakan bahwasanya zina itu benar-benar menjijikkan. Sampai didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Ya Allah, ampuni dosanya, sucikan hatinya, wa hassin farjahu, lindungi, jagalah farjinya, kemaluannya. Cerita ini, hadis ini sesuai dengan apa yang kita bahas saat ini. Dengan artian sebelum melakukan sesuatu, syahwat dengan ghadab itu harus berkomunikasi dengan akal, bermusyawarah dengan akal, berunding. Berarti akal diperbudak oleh keinginan. Akan benci kamu memukulnya misalkan, tanpa pertimbangan dengan akal. Apakah itu diperbolehkan, apakah nanti konsekuensinya, apakah kamu nanti akan ditindak dan lain sebagainya, tidak dipertimbangkan itu, maka akan terjadi kamu tidak akan mendapatkan husnul akhlak. Maka di sini bermusyawarah dengan akal, menjadikan akal sebagai pengendali daripada syahwat dengan ghadabnya. Maka di sini dijelaskan fa in fa'ala dzalika sahhalahu husnul akhlak. Kalau kamu itu melakukan hal tersebut, yakni akal kamu itu mengontrol kepada syahwat dan ghadab kamu, maka kamu pasti akan dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Wa hiya sifatil malaika. Akhlak-akhlak yang baik itu sifatnya malaikat. Wa hiya badrus sa'adah. Itu adalah benih-benih kebahagiaan. Kisah yang mana pemuda dengan baginda Nabi Muhammad SAW tadi itu juga berlaku kepada segala hal yang bisa kita pertimbangkan kepada akal. Contoh misalkan di zaman media sosial, kamu suka, naudzubillah, lihat orang joget, perempuan joget-joget misalkan. Tinggal pertanyakan kepada diri kamu, itu memang kecenderungan manusia syahwat tanpa berkompromi dengan akal pasti akan melakukan hal tersebut, pasti menyukai melihat hal-hal yang semacam itu. Tapi kalau coba kita pikir, sebagaimana pendekatan yang diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada pemuda tadi yang ingin berzina, apa kamu rela kalau misalkan yang ditonton orang itu adalah ibu kamu sedang joget-joget? Apa kamu rela misalkan yang ditonton itu adalah putri kamu sedang joget-joget, ditonton banyak orang? Apa kamu rela juga kalau misalkan yang joget-joget itu, yang ditonton itu adalah saudarimu? Tentu kamu tentu tidak rela. Naluri manusia, akal sehat manusia menjelaskan hal itu tidak rela. Maka dengan begitu, bukankah yang kamu tonton itu juga putri dari ibu-ibu mereka? Atau itu adalah ibu dari anak-anaknya? Atau meskipun belum punya anak, misalkan dia dari orang-orang yang bakal menjadi anaknya? Bukankah dia juga menjadi saudari dari saudara-saudaranya? Mereka kan tidak akan itu. Sama seperti apa yang sedang kamu lakukan itu, ya gak akan ridho. Itu tinggal pendekatan nalar semacam itu. Fa in fa'ala dzalika sahhalahu husnul akhlak. Ya, kalau kamu selalu berkompromi dengan akal, ya maka kamu berhias dengan akhlak-akhlak yang baik. Tanpa kamu perlu istilahnya jaga image dan lain sebagainya. Dengan kunci kamu sebelum melakukan sesuatu, pikir dengan akal terlebih dahulu. Bukan biarkan syahwat dengan ghadab memutuskan sesuatu kamu mau melakukannya atau meninggalkannya. Cukup berkompromi dengan akal, kamu pasti akan berhias dengan husnul khuluq. Pasti dengan kamu kesehariannya pasti akhlaknya pasti baik. Sebaliknya, wa in amilah, dan bila ngelakonin pasira orang yang bikhilafi dzalika kalaban bidana nolajenin kadisa tahta yadil akal fa khadamah, maka
pas ngelatinin penapa akal asyahwat ada ka syahwat wal ghadab ban ghadab soha maka sah penapa lahu ikan di orang al akhlaku penapa akhlak al qabihatu se coba wa ya halatining al akhlak al qabihah sifatus syayatin panika banyak-banyak sifat banyak-banyak setan wa ya halatining akhlak al qabihah badrus syaqai panika benina kecelakaan fayatabayyanu maka pasti jelas lahu ikan di orang finaumihi ing dalam tedung orang ka annahu akatia saungkuna orang qaimun panika manceng masdudul wasati hale italeen tengana yakdumu hale ngelatinin pasara orang alkal beda ka pate wal hinzira benda kecele wa kana ban bada misluhu panapa sepadana orang kama sali rajulin akatia contona reng orang situng orang reng laki muslimin se-Islam yahudu singala pasara rajul muslim di jalan dak ka banyak-banyak orang reng laki muslimina sepada Islam yahbisuhum hale menjaraakin pasara rajul muslim hum dak ka rijalan muslimin inda kafirina dak ka banyak-banyak orang kafir. Orang kalau sebaliknya dia bukan memastikan bahwasanya akal itu mengendalikan kepada syahwat dan ghadab, justru akal itu dikendalikan oleh syahwat dan ghadab, bagaimana konsekuensinya? Di sini dijelaskan dia akan dilumuri dengan akhlak-akhlak yang jelek. Dia seakan-akan kayak bermimpi dia diikat dan melayani kepada anjing dan juga babi. Karena anjing dan babi itu gambaran dari syahwat dengan ghadab. Jadi bukan orang yang memiliki peliharaan anjing dan babi, justru sebaliknya, anjing dan babi yang memelihara kamu. Dan itu juga contohnya kayak kamatsali rajulin muslimin ya'khudhu rijalan musliminah yahbisuhum inda kafirin. Seperti orang Islam yang mana orang Islam tersebut mengambil banyak orang Islam yang lain, diambil, diikat semua, dikasihkan, dipenjarakan kepada orang-orang kafir. Itu orang yang memenjarakan akalnya kepada syahwat dan ghadab. Karena syahwat dan ghadab itu memang naluriahnya akan mengajak orang kepada sesuatu yang mendekati kekafiran, sesuatu yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu memasrahkan akal kamu justru dipasrahkan kepada sesuatu yang akan mendekatkan dirinya kepada kekafiran. Seharusnya sebaliknya, kita yang memenjarakan syahwat dengan ghadab itu, kita yang mengontrol kepada syahwat dengan ghadab itu, yang dibalik. Itu adalah kuncinya orang bisa berakhlak karimah. Dari mana itu semuanya dilatih? Ya semuanya kembali kepada pesantren. Tidak ada satu lembaga selain pesantren yang mana lembaga tersebut justru mengajarkan bagaimana sekiranya akal itu mengendalikan kepada syahwat dan ghadab. Tidak. Jarang menemukan, kita sulit menemukan. Di pesantren pun ya pilih-pilih. Ya ada pesantren yang memang sama sekali hanya sekedar bangunan saja, isinya itu kekosongan. Dengan artian bangunannya saja yang dipermegah, tapi apa yang di dalamnya sama sekali bertolak belakang dengan pesantren. Justru pesantren yang bergaya kos-kosan, gampangannya kayak gitu. Justru kita bisa menerapkan pesantren itu ke rumah kita masing-masing. Rumah kita dijadikan kayak pesantren. Bagaimana rumah kita mengajarkan kepada keluarga kita. Kalau kamu misalkan berkeluarga, istri kamu itu siap menjadi madrasah pertama bagi anak-anak mereka. Madrasatul ula. Ibunda itu adalah madrasah yang pertama. Makanya dikatakan kalau kita menyiapkan generasi perempuan yang baik, maka kita akan menyiapkan generasi pengajar-pengajar yang baik kepada anak-anak kita. Jadi kalau misalkan kalau perempuannya itu sama seperti makalah yang sering diucapkan,
apa al mar'ah imadul bilad, idza hadamal mar'ah idza hadamatil mar'ah hadamal bilad. Kalau misal apa perempuan itu adalah apa namanya tonggak dari peradaban, dari negara. Maka kalau misalkan perempuan itu rusak, ya rusak semua satu negara itu. Gambarannya orang laki-laki itu kalau misalkan tidak menemukan perempuan yang bejat, maka sulit menemukan celah untuk bermaksiat dengan perempuan. Katakanlah laki-lakinya bejat semua, tapi perempuannya gak ada yang bejat sama sekali. Buka TikTok misalkan gak ada perempuan sama sekali, buka Facebook, IG, YouTube gak ada perempuan sekali. Iya, apanya yang mau? Meskipun dia misalkan yang laki-laki itu mursal, ya dia tidak akan mursal dengan melakukan buka media sosial dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan perempuannya yang mursal, meskipun yang laki-laki itu soleh semua, ya bisa terikut. Awalnya misalkan mau buka media sosial untuk berdakwah, ya, tapi lihat temennya ternyata joget-joget di sana, ya bisa terikut, bisa ikut mursal. Itu bedanya kalau laki-laki rusak dengan perempuan yang rusak. Maka kalau di Ihya Ulumuddin memang diperinci, dijelaskan di tentang kitab nikah itu apa asrarun nikah, di adabun nikah di Ihya Ulumuddin tentang apakah nikah itu sesuatu yang lebih baik dilakukan saat ini atau justru tidak menikah yang lebih baik. Ya karena banyak pertimbangan. Di antara yang dijelaskan di sana, sulit menemukan perempuan yang baik, itu sulit. Bahkan ada ulama yang mengatakan di Ihya itu kan dijelaskan dia dari dua sisi terlebih dahulu. Ulama yang mengatakan iya memang nih pernikahan itu merupakan keutamaan bagi zaman dahulu. Kalau zaman sekarang ya enggak. Dengan beberapa faktor. Pertama, sulit menemukan perempuan yang bagus akhlaknya maksudnya. Sulit menemukan perempuan yang soleha. Hal itu memang juga ada nas di dalam sebuah hadis bahwa perempuan yang soleha itu kelak itu sama seperti burung gagak putih di antara burung gagak yang hitam. Memang sulit, dengan artian itu sulit sekali. Faktor yang kedua adalah kenapa ada ulama yang mengatakan itu kalau berlaku keutamaan menikah itu zaman dahulu bukan zaman sekarang. Zaman sekarang mencari nafkah yang halal itu sulit. Bukan zaman sekarang, tapi zaman ulama itu yang waktu mengatakan dulu, berarti sebelumnya Imam Al-Ghazali bahkan. Karena dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Mencari nafkah yang halal untuk diri sendiri saja sulit, apalagi nanti menikah dan lain sebagainya. Itu mudaratnya jauh lebih banyak. Itu kata ulama yang istilahnya mengutamakan tidak menikah daripada menikah. Tapi juga ada ulama-ulama yang dengan sebagaimana yang biasa kita pelajari bahwa menikah itu sangat utama. Bahkan dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Al-Quran tidak disebutkan satu nabi pun yang mana satu nabi itu tidak menikah. Semua nabi itu menikah semua. Bahkan ada seorang nabi Yahya kalau nggak salah, lupa saya, di Ihya Ulumuddin itu ada seorang nabi, dia itu menikah tapi tidak jima. Itu menandakan bahwa menikah itu merupakan keutamaan sendiri. Buktinya nabi tersebut saja yang dengan artian tidak membutuhkan jima tapi tetap menikah, itu berarti untuk meraih keutamaan menikah. Ada juga ulama yang nabi di antara yang belum menikah itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Tapi Nabi Isa bukan dikatakan tidak menikah, tapi beliau akan turun dan nanti saat turun itu akan menikah juga. Maka dengan artian kesimpulan tidak ada satu nabi pun yang disebutkan di dalam Al-Quran yang tidak menikah. Ya kalau nabi yang memang diperintah untuk kita ikuti napak tilasnya menikah, ya maka berarti
menikah itu merupakan sebuah keutamaan. Banyak itu keterangan-keterangan tentang nikah. Ya bisa kalau kamu memang istilahnya mau persiapan, memang harus bersiap dari sejak dini untuk menjenjang ke pernikahan, ya coba baca Adabun Nikah yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Banyak plus minusnya itu disebutkan semua. Apa tugas-tugasnya? Ya kadang kesalahan laki-laki itu yang dipelajari justru tugasnya perempuan kepada laki-laki. Padahal tugasnya laki-laki berat, luar biasa berat. Dijelaskan di sana bagaimana di Ihya Ulumuddin dijelaskan tentang Nabi menghadapi istri-istrinya. Nabi itu insanul kamil, manusia yang sudah paling sempurna, tidak ada yang lebih sempurna daripada Nabi. Tapi ya istri-istrinya ya sama seperti kekeluargaan biasa, bagaimana ada masalah, bagaimana bahkan sampai pernah memanggil mertuanya untuk menyelesaikan masalahnya. Di antaranya yang diceritakan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidah Aisyah itu pernah dikisahkan punya masalah dengan baginda Nabi Muhammad SAW, sampai bahasa Madura ngampul, sampai akhirnya harus dipanggil mertuanya, yakni ayahnya Sayyidah Aisyah, yakni Abu Bakar. Saat dipanggil Abu Bakar datang. Oleh Nabi ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, ayo sekarang ini abah kamu sudah datang, siapa yang mau bicara? Saya yang mau bicara atau kamu yang bicara? Yang menerangkan masalahnya siapa? Saya apa kamu? Oleh Sayyidah Aisyah dijelaskan bahwa iya, silahkan sampean ya Nabi, tapi kamu kalau berbicara harus jujur. Nabi yang terkenal jujur disuruh jujur oleh Sayyidah Aisyah di hadapan abahnya, sahabat terdekat baginda Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, yang dengan gelarnya As-Siddiq itu sangat percaya kepada Nabi. Bahkan waktu Isra Mi'raj tanpa sedetik pun ragu, langsung percaya kalau Nabi itu Mi'raj. Qad faza siddiqun bi tasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'alahu. Langsung dimarahi oleh Sayyidina Abu Bakar. Ya, putrinya itu langsung dimarahi. Sayyidah Aisyah loncat ke Nabi, berlindung di balik Nabi. Justru oleh Nabi yang dilarang bagi Sayyidina Abu Bakar. Udah ya Abu Bakar, sampean dipanggil ke sini bukan untuk memarahi Sayyidah Aisyah, tapi untuk menyelesaikan permasalahan. Dan sekarang masalahnya sudah selesai. Itu adalah diantara bagaimana kisah-kisah Nabi dengan istrinya. Nabi itu yang jelas tidak ada kekurangannya. Bahkan salah satu kisah yang terkenal juga di Ihya Ulumuddin dijelaskan, baginda Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, saya tahu kamu itu kalau lagi ngambek itu kayak apa, saya tahu. Gimana ya Rasul? Kalau kamu ngambek itu kamu tidak bersumpah atas nama saya, atas nama Allah dan saya sebagai Rasulnya, tapi justru bersumpah atas Tuhannya Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau lagi ngambek, Sayyidah Aisyah tidak menyebut asma baginda Nabi Muhammad SAW. Demi Tuhannya Ibrahim, begitu kalau lagi ngambek, saking tidak mau menyebut asma Nabi Muhammad itu. Itu juga menunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sangat perhatian kepada istrinya, dengan artian tahu waktu ngambek dengan enggaknya, tahu, peka, dengan artian peka. Begitupun juga Sayyidah Aisyah, ya juga bisa-bisa saja dia ngambek bahkan kepada manusia yang paling sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau di Ithafus Sadahnya, di syarahnya Ihya Ulumuddin, di sana dijelaskan itu juga menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah sangat cerdas, dengan artian setelah Nabi itu bukan menyebut Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Isa, enggak, Tuhannya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu adalah peringkat kedua, maksudnya di bawah manusia termulia kedua setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di idhafnya juga diluruskan, jangan sampai bukan berarti Sayyidah Aisyah tidak mau menyebut nama Nabi, benci
zahir batin ya enggak. Itu hanya zahirnya saja seperti itu. Ya kalau batinnya bahkan nih kalau kamu tahu ya dalam pasangan yang ngambek bukan berarti dia sudah benci, gak cinta ya enggak. Sama seperti apa yang kejadiannya Sayyidah Aisyah. Bahkan diceritakan kalau dia salah satu istri baginda Nabi Muhammad SAW sampai apa istilahnya mendorong baginda Nabi, dadanya itu dorong saking apa, bahkan ada yang mengatakan begini, salah satu istri Nabi ke baginda Nabi Muhammad SAW, ini waktu ngambek tentunya itu beda menghukumi orang waktu ngambek dengan enggak. Ini orang yang menyangka menjadi nabi itu kepada Nabi, istrinya baginda Nabi kepada Nabi bilang inilah orang yang menyangka jadi nabi itu. Ya sekarang ya kalau orang biasa mengatakan kayak itu ya bisa bermasalah, bisa sampai kufur bahkan. Tapi itu bukan dalam istilahnya keadaan sadar dan lain sebagainya. Tapi itu diantara pernak-pernik dalam sebuah kekeluargaan. Dan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW menanggapi hal itu? Saat ada salah satu istrinya mengatakan ini tah orang yang mengaku jadi nabi itu kayak gini, Nabi itu hanya tersenyum. Jadi gak marah, gak tersinggung sama sekali, gak istilahnya seakan-akan martabatnya turun, ya enggak. Padahal baginda Nabi bukan bandingannya kita dengan baginda Nabi. Lalu kita mau istri yang begini dan lain sebagainya, ya itu diantara racun yang diberikan oleh media sosial. Pokoknya kalau santri saja patokannya ke media sosial dalam kekeluargaan, ya lalu siapa yang istilahnya patokan kekeluargaan itu kepada kitab? Coba kalau orang itu mau menikah, ya ngatapkan kitab gitu loh, untuk menjadi bekal dalam menghadapi pernikahan. Bukan istilahnya ya karena tertarik dengan hubungannya dia dengan dia, misalkan lihat apa artis ini sama aktris ini misalkan hubungannya kayak apa. Bukan itu yang dijadikan pedoman. Tapi minimal kamu itu berpedoman kepada kitab, berpedoman kepada para ulama yang memang jelas-jelas kekeluargaan mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau kita melihat kisah-kisah di Uqudul Lujen, di syarahnya Uqudul Lujen itu dijelaskan banyak. Bahkan yang terkenal wali yang sangat besar Imam Ar-Rifai. Imam Ar-Rifai itu justru dikatakan menjadi wali itu gara-gara sabar menghadapi istrinya. Bahkan dikatakan sampai dipukul-pukul oleh istrinya, itu dipukul-pukul dan lain sebagainya. Itu Imam Ar-Rifai. Kisah kalau di Uqudul Lujen yang sangat terkenal. Di zamannya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang rakyatnya beliau itu ingin mengadukan istrinya yang kurang ajar kepada dirinya. Saat ada di hadapan rumahnya, mau sowan ke Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, dari luar kedengaran Sayyidina Umar dimarah-marahi sama istrinya. Sayyidina Umar yang terkenal angker, terkenal wibawa dan lain sebagainya, dimarah-marahi sama istrinya. Akhirnya mau pulang. Kelihatan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Di lain hari Sayyidina Umar nanya ke orang itu, kamu kemarin-kemarinnya kan mau laporkan sesuatu ke saya, kenapa kembali? Iya ya Amirul Mukminin, saya itu mau mengadukan istri saya yang kurang ajar ke jenengan. Tapi ternyata jenengan sendiri istrinya juga kurang ajar ke jenengan. Gak bisa lapor, mau gimana lagi? Saya kira kalau lapor ke jenengan nanti istri saya bisa ditindak oleh jenengan. Wong jenengan saya saja gak bisa mengatasi istrinya. Bahkan kalau di Ihya Ulumuddin ada ungkapan terkenal dari Sayyidina Umar bin Khattab, dan dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, perkataan ini muncul dari orang-orang yang sangat keras seperti Sayyidina Umar. Dengan kerasnya Sayyidina Umar justru saat membahas tentang keluarga, Sayyidina Umar bilang begini,
orang yang berakal sebaiknya di hadapan keluarganya itu seperti sobi, seperti anak kecil. Baru kalau bertemu dengan masyarakat luar, maka orang tersebut seperti rojul, seperti orang rijal, seperti orang laki-laki, seperti kesatria. Itu memang konsep yang diucapkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, yang mana Sayyidina Umar memang terkenal tegas. Jadi konsep yang diberikan oleh beliau, di hadapan keluarga kamu seperti anak kecil, baru kalau ke orang lain kamu itu sama seperti lelaki yang sungguhan. Itu konsep-konsep seperti itu sudah dirumuskan semua. Mungkin kalian ada yang punya Ihya Ulumuddin tapi nggak dibaca, akhirnya nggak tahu. Kalau di sana memang ada konsep-konsep keluargaan kayak gitu. Maka dijelaskan di sini, fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamah idza habastal malika wa huwa al aqlu tahta yadi syahwati wal ghadabi wa huma al qalbu wal khinzir. Fa kaifa yakunu, maka halai katipan apa yakunu bada haluka panapa keadaan sampian yaumal qiyamati di dalam hari kiamat idza habasta bila inalekana ngorong sampian al malik ka raja wa huwa halatining malik al aqluh panika akal tahta yadi syahwati ibabana kekuasaan syahwat wal ghadabi ban ghadab wa huma halatining syahwat wal ghadab al qalbu panika patek wal khinziru ban celeng. Maka di sini dijelaskan fa kaifa yakunu haluka yaumal qiyamah, orang yang memposisikan akal di bawahnya syahwat, di bawahnya ghadab, itu sama posisinya seperti kamu menjadi pelayannya khinzir dengan kalb, atau kamu sama halnya kamu memenjarakan orang Islam kepada orang kafir. Kalau memang kayak gitu perumpamannya, bagaimana nanti di hari kiamat saat kamu ditanyakan mengapa kamu memenjarakan akal di bawah kekuasaannya syahwat dan ghadab, mengapa kamu memenjarakan majikan kepada khinzir dan juga kalb, yang justru orang itu yang menguasai anjing dengan babi, justru babi dan anjing yang menguasai orang tersebut. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya nanti di akhirat? Padahal kita semua telah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Lalu akalnya tidak digunakan, justru dijadikan budak bagi syahwat dan ghadab. Mau digimanakan? Maka dari sini alhasil, kalau kita semua itu bermusyawarah terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu dengan akal, maka output yang lahir dari kita adalah akhlak yang baik. Gak mungkin kita melakukan akhlak-akhlak yang jelek, itu gak mungkin kalau kita selagi masih bermusyawarah kepada akal. Kalau tidak bermusyawarah dengan akal, syahwatnya yang dikedepankan ya hancur, atau ghadabnya yang dikedepankan, egonya kamu, egoisnya kamu, marahnya kamu. Ya, orang yang melakukan carok itu dan lain sebagainya, itu kan gara-gara ghadabnya dikedepankan, akalnya dikesampingkan. Orang yang melakukan kriminal-kriminal ya gara-gara ghadabnya yang dikedepankan, syahwatnya yang dikedepankan, akalnya yang dikesampingkan. Orang yang mencuri haknya orang lain ya gara-gara akalnya gak dipakai. Coba dipakai dengan pendekatan kayak tadi. Apa misalkan kalau hartanya kamu dicuri orang itu kamu gak susah? Apa kalau misalkan hartanya kamu itu misalkan diambil alih oleh orang, didolimi dan lain sebagainya, orang dolim kepada kamu dengan memakan harta kamu, kamu tidak jengkel misalnya. Begitupun juga apa yang kamu ambil, kamu dolimi dari hartanya orang lain, orang itu juga akan jengkel. Itu kalau melakukan pendekatan-pendekatan dengan akal. Faslun halis suwaruh tabi'atun lil ma'ani biskan dina gelu wallahu alam suwar fat ala dini al-fatihah wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana